Hanya dengan menggunakan ramuan yang sangat mudah dibuat ini, padi-padiku bisa makin subur dan anakannya semakin banyak loh. Ramuan ini hanya menggunakan bahan-bahan sederhana yang kita semua pasti punya di rumah dan sangat mudah ditemukan di dapur kita. Nah, bagaimanakah cara membuatnya? Dan menggunakan bahan-bahan apa sajakah? Yuk simak cara membuatnya di video berikut ini. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan petani semua. Jumpa lagi dengan saya Eko di channel Giarta Production, tempat kumpulnya petani masa kini. Tahukah kalian bahwa ada tips dan cara memperbanyak anakan padi? Tentu saja, upaya memaksimalkan anakan padi ini menjadi hal penting untuk bisa mendapatkan hasil panen dalam jumlah yang lebih banyak ya. Semakin subur dan banyak anakan produktif pada tanaman padi kita, maka akan semakin banyak bulir malai yang terbentuk, sehingga saat panen akan diperoleh produksi yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, semakin banyak anakan padi, maka semakin banyak pula hasil panen yang bisa kita hasilkan ya. Lalu bagaimana sih cara menyuburkan dan memperbanyak anakan padi yang bisa kita terapkan? Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan ramuan ini ya. Lalu bagaimanakah cara membuatnya? Yuk disimak cara membuatnya di video berikut ini. Pertama-tama kita siapkan air cucian beras 2 gelas aqua dan wadah apa saja. Kalau saya ini menggunakan baskom yang fungsinya untuk mencampur bahan-bahannya. Kedua, kita siapkan 1 sendok micin merek apa saja. Ketiga, kita siapkan 4 sendok garam dan garamnya harus garam yang belum dikemas atau garam krosok ya, yang biasanya untuk mencampur pakan ternak sapi, kalau bahasa Jawanya buat nyombor sapi. Lalu bahan yang terakhir kita siapkan 1 saset susu kental manis merek apa saja bisa ya. Nah, sekarang untuk cara membuatnya. Pertama-tama kita campurkan air cucian beras, garam, micin dan susu ya. Lalu kita aduk hingga merata. Setelah itu kita tuangkan ke botol aqua ini dan kita diamkan selama semalaman. Dan ingat, dosis ini hanya untuk satu tangki yang 16 liter ya. Oh ya, manfaat garam untuk tanaman padi itu dapat membantu menyuburkan tanaman secara alami tanpa bahan kimia yang memiliki potensi untuk merusak tanah. Dan garam juga meningkatkan kemampuan mikroorganisme supaya menghasilkan unsur hara esensial secara terus-menerus dan dapat bertahan lama dan tidak mudah hanyut karena hujan. Selain itu, garam dapat memperkuat daya tahan tanaman tetap hijau karena mengandung senyawa ionik ya. Tidak hanya itu saja, garam juga dapat memperkuat batang dan akar tanaman, dan tanaman akan menjadi lebih subur serta memiliki daun lebih hijau yang sehat dan lebat. Nah, garam sebagai pupuk tanaman padat juga bisa mengatasi klorosis dan nekrosis pada tanaman yang biasanya diikuti dengan kondisi daun menguning dan rontok. Pupuk garam bisa pula mencegah dan menghilangkan penyakit daun kering, serta mengantisipasi atau menanggulangi agar daun tidak mudah gugur. Terakhir, garam juga berguna sebagai mencegah penyakit tanaman seperti virus, bakteri, jamur, dan mikroorganisme lainnya loh. Ternyata manfaat garam untuk tanaman padi ini sangat banyak banget ya. Sedangkan micin yang biasanya digunakan sebagai penyedap masakan, ternyata memiliki manfaat yang tidak terduga untuk tanaman padi loh. Sejumlah studi ilmiah menunjukkan bahwa micin dapat digunakan sebagai pupuk alternatif untuk tanaman padi
dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Dan berikut adalah beberapa manfaat micin untuk tanaman padi ya. Pertama, micin dapat meningkatkan unsur hara tanah seperti natrium dan kalium sehingga memperbaiki kualitas tanah sawah dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Lalu manfaat kedua, penggunaan micin dapat membantu mencegah kekurangan air pada tanaman padi dengan meningkatkan resistensi air dan penyerapan air tanah. Micin juga dapat digunakan sebagai pestisida sistemik untuk mengusir hama tikus dan melindungi tanaman dari serangan penyakit ya. Dan dapat mempercepat pertumbuhan tanaman padi dengan memberikan nutrisi yang diperlukan. Lalu manfaat micin juga bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia yang berpotensi merusak lingkungan sehingga lebih ramah lingkungan dan meningkatkan kesuburan tanah sawah kita ya. Nah, penggunaan micin sebagai pupuk alternatif untuk tanaman padi memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Setelah kita mengetahui manfaatnya apa saja, sekarang kita tunggu sampai besok dan ramuan ini siap diaplikasikan ya. Oh ya, dosis tadi hanya untuk satu tangki yang 16 liter. Jika ingin membuat lebih dari satu tangki, seumpama membuat 5 tangki, tinggal kita kalikan 5 saja dosis yang sudah saya sebutkan tadi ya. Dan ramuan ini mulai kita aplikasikan saat padi umur 7 hari setelah tanam sampai umur 45 hari setelah tanam, dan intervalnya 1 minggu sekali. Nah, saya rasa cukup segitu dulu tutorialnya buat hari ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke rekan-rekan petani yang lain agar mereka juga tahu cara membuat ramuan yang super mudah ini untuk menyuburkan dan memperbanyak anakan padi. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.